Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pakan, dimana pakan kedebok pisang dan juga pembibitan ya. Jadi ada hubungannya. Kemarin ada teman kita yang memberikan pendapat untuk entoknya atau ternaknya. Entok itu pemberian pakan pokok atau pakan utama cuma kedebok pisang dan bisa bertelur sampai 15 atau 18 butir ya, itu untuk indukan yang muda. Jadi kita lihat untuk pendapatnya. Ini saya sudah ada datanya teman-teman. Nah, di sini akan saya bahas bagaimana pendapat teman-teman yang lain dengan pendapat ini, apakah setuju dengan pendapat ini ataukah benar atau hoax gitu ya. Oke, sebelum kita bahas secara panjang lebar, jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel Catur Unggas dan like apabila teman-teman suka dengan video Catur Unggas, dan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, langsung saja kita bahas. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Dalam satu konten tuh banyak sekali yang pro dan kontra, itu wajar ya teman-teman. Jadi kita harus memberikan satu wadah untuk teman-teman yang memiliki pendapat lain, itu kita tampung ya. Jadi kita berikan informasi ke yang lain, mungkin ada yang pro dan kontra juga ya. Nah, saya pernah membuatkan video. Ketika saya membuatkan video adalah untuk kedebok pisang sebagai pakan utama. Nah, itu susah bertelur untuk indukan entok atau indukan betinanya ya teman-teman. Nah, itu ada yang berkomentar kalau dia udah lama untuk ternak entok ya, intinya seperti itu. Dan untuk pendapatnya panjang sekali. Nah, itu untuk pakannya sendiri beliau memakai kedebok pisang dan dedak ya, mungkin hanya 3 kiloan ya, 3 kiloan. Dan untuk anak apa itu indukannya juga lumayan ya. Nah, itu selalu bertelur sekian 15 sampai 18 ya, dari pengalaman gitu ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang ada juga yang berpendapat ketika memulai usaha ternak dari lokal kan untuk kelebihannya adalah untuk telurnya banyak ya, telurnya banyak. Terus untuk walaupun nantinya anakannya itu tidak sebagus pertumbuhannya, tidak sebagus jumbo ya, itu kelebihannya untuk telurnya banyak dan mungkin mudah ya, dengan pakan seadanya bisa jadi bagus gitu ya. Nah, ada juga setelah itu mencoba untuk peruntungan di Rambon, dan di Rambon banyak sekali yang infertil ternyata. Nah, untuk penerapannya itu pakannya juga disamakan dengan lokal, sama aja kayak gitu ya. Dari pengalaman saya itu kalau untuk jumbo ini, kalau teman-teman tuh pakannya kurang protein aja, untuk anakannya tuh kurang kualitas bagus ya, alias nanti ketika udah mulai netas itu ada aja kendalanya, mulai dari netasnya tuh susah, lengket ya, untuk bulunya itu lengket sama cangkang yang selaputnya itu. Kadang juga setelah jadi anakan itu banyak yang sakit anakannya, yaitu banyak yang sakit mata, itu yang saya alami. Tapi kalau untuk pemberian pakan yang cukup bagus untuk indukannya, itu nanti kalau jadi anakan juga kualitasnya bagus-bagus teman-teman, walaupun itu dalam bentuk pakannya ya. Jadi kalau untuk pemberian cuma kedebok pisang dan juga bekatul tanpa harus diberikan konsentrat atau por gitu ya, untuk pakan protein, itu menurut saya untuk kualitasnya juga tidak akan terlalu bagus ya. Jadi dicoba aja. Untuk yang berpendapat seperti itu mengatakan cuma dedak dan juga ini ya, kedebok pisang. Kalau cuma pemberiannya itu aja tanpa diberikan pakan tambahan protein, saya rasa itu sangat impossible ya. Dan jadinya nanti kalau untuk
nelurnya itu tidak akan, sirkulasinya tidak akan cepat. Jadi masa tenggangnya tuh berapa hari ya, itu berpengaruh juga. Nah kalau di catur unggas kan untuk produksinya juga saya sendiri menyediakan untuk telur fertil juga anakan, bahkan anakan aja masih belum tercover ya, padahal saya selalu update ya untuk penjualan. Kemarin udah kirim 10 ekor ke Solo, terus habis itu saya kirim lagi 13 butir untuk telur ke Kalimantan Utara baru kemarin, dan ini udah ada yang netas lagi dan udah ada yang nelur lagi teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk pakan sendiri saya prioritaskan ya, saya prioritaskan yang terbaik. Kenapa? Karena untuk jumbo ataupun varietas-varietas hias itu kenapa untuk harganya di angka mahal, maksudnya masih unggul dibandingkan lokal, itu karena untuk perkembangannya itu tidak sepesat lokal teman-teman ya, tidak sepesat lokal, tapi kualitasnya bobotnya itu cukup bagus ya. Jadi kalau yang berpendapat ingin untuk banyak, seumpama ya udahlah dikasih kedebok pisang aja sama dedak tanpa harus diberi konsentrat atau pur. Nah di pendapat ini tidak diberitahu ya, cuma pengalaman beliau memberi kedebok pisang dan juga dedak aja, dia nggak pakai pur ataupun seafood gitu. Apa maksudnya seperti keong kayak gitu, enggak ya. Itu menurut saya ya, kalau untuk kualitas untuk konsumsi sendiri atau dijual skala rumahan, tidak dijual dalam bentuk telur sih nggak masalah ya. Takutnya nanti kalau memang seperti itu saya terapkan di catur unggas, saya kirim telur nanti zong semua. Bahkan itu tadi itu yang saya kirim itu juga ada yang infertil, padahal yang kalau yang di sini itu banyak sekali yang fertil. Untuk pakannya sendiri saya tidak lupa untuk pemberian jagung pur itu wajib bagi saya. Nasi aking itu udah ada langganannya, dan untuk dedak saya pakai pakan pokok dedak, saya tidak pakai polar karena polar masih tinggi harganya 200. Kalau saya kalkulasi, saya hitung 220, saya udah dapat 5 kilo pur, 5 kilo pur, terus dapat 3-4 kilo jagung giling, dan juga satu sak ya, atau 50 kilo dedak ya. Nanti kalau saya beli polar 220 cuma polar aja, jadi untuk pakan proteinnya masih belum tercover. Jadi seperti itu ya, saya siasati seperti itu. Kalau nanti dapat hijauan itu udah plus lagi pakan tambahan teman-teman, pakan tambahan. Jadi yang tadinya seumpama 1 kilo itu kasarannya ya, 1,5 kilo lah, itu bisa saya kurangi 1 liter atau 1/4 kilo kayak gitu. Jadi ya memang harus dicari untuk pakan-pakan murah ya, seperti nasi aking itu sangat luar biasa untuk nasi aking ya. Jadi kalau ada yang mungkin mau menerapkan seperti teman kita ini, cuma diberi kedebok pisang, pakan kedebok pisang, dan juga dedak udah nelur belasan ya, sampai belasan yang muda, sedangkan yang 7 sampai 10-an kayak gitu ya. Ya silahkan diterapkan kalau teman-teman ingin mencontoh pendapat dari teman kita ini, nggak masalah ya, nggak masalah. Saya kan memberikan informasi dari catur unggas itu sesuai dengan pengalaman di catur unggas. Kalau mau diterapkan seperti apa itu tergantung teman-teman ya. Mau diterapkan seperti apa itu tergantung teman-teman, nanti hasilnya seperti apa teman-teman yang merasakan sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau di catur unggas untuk pakannya juga menurut saya nggak terlalu wah mewah atau mahal,
tapi paling enggak nutrisinya itu sudah saya kira-kira atau saya jaga ya, karena udah saya coba untuk takaran segini itu untuk nanti untuk anakannya kualitasnya seperti apa. Ternyata oh susah, terus habis itu oh kualitasnya jelek untuk anakannya, jadi saya tambah ini, oh tambah ini. Jadi itu satu pengalaman yang dimana tidak instan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya informasi kali ini untuk share kedebok pisang ya. Saya jarang sekali memang saat ini untuk kedebok pisang. Kalau teman-teman ingin menerapkan di pembesaran cukup bagus untuk kedebok pisang ya. Kedebok pisang juga ada kandungannya, walaupun air atau serat, walaupun nanti mungkin proteinnya masih belum ya, itu coba aja teman-teman. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya, itu cukup bagus ya. Kalau teman-teman di sini mau menerapkan juga monggo silahkan gitu ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila teman-teman suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.